Sekarang ceritakan semua yang kamu ketahui tentang penyebab kematian kakak saya. Apa yang terjadi dalam peristiwa malam itu yang menyebabkan kakak saya meninggal. Saya nggak mau lagi ada kebohongan, Arsy. Saya mau kamu ceritakan semuanya secara detail, secara jelas, dan kamu keluarkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Saya mendengarkan. Ini dia nih. Ya, mungkin dengan handphone ini saya bisa menguak misteri penyebab kematian kakak saya. Lobet. Saya harus ngecek. Saya harus ngecek dengan siapa terakhir kali kakak saya berkomunikasi. Siapa yang chatan dengan dia, dan dengan siapa dia teleponan. Miss call dari saya 10 kali. Kenapa nggak diangkat sih? Siapa sih sayang? Apa karena saya nelfon kakak berkali-kali, sehingga akhirnya dia nggak konsen dalam menyetir? Aku udah tanya dan jawabannya enggak. Karena aku nggak pernah selingkuh sama Dimas. Ya terus kenapa? Kenapa sampai sekarang kamu nggak mau menceritakan apa yang terjadi sama kakak saya pada malam itu? Apa Arsy sengaja nggak cerita kejadian sebenarnya? Karena dia justru ingin melindungi saya. Karena yang menyebabkan kakak saya meninggal justru... Arsy! Kemana sih Raja? Kok teleponnya nggak diangkat? Apa jangan-jangan dia lagi mesra-mesraan sama istri bohongannya itu? Nggak apa-apa, aku tidur di sini lagi. Biar Raja lebih nyaman tidur tanpa aku. Sekarang ceritakan semua yang kamu ketahui tentang penyebab kematian kakak saya. Apa yang terjadi dalam peristiwa malam itu yang menyebabkan kakak saya meninggal. Saya nggak mau lagi ada kebohongan, Arsy. Saya mau kamu ceritakan semuanya secara detail, secara jelas, dan kamu keluarkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Saya mendengarkan. Sekarang. Sekarang ceritakan. Berarti benar praduga saya. Yang menyebabkan kakak saya meninggal karena kamu bertengkar sama kakak saya. Kemudian
kakak saya meninggal pada malam itu karena kamu ketahuan selingkuh kan? Demi Allah bukan begitu faktanya, Raja. Ya terus apa faktanya? Terus apa? Cerita. Malam itu Bentar ya, aku angkat telepon dulu. Rama ditelepon seseorang berkali-kali sampai HP-nya jatuh ke bawah setir. Bisa. Harusnya aku yang ambil HP-nya Rama, tapi aku kurang cepat. Rama keburu merunduk ke bawah dan saat itu ada mobil. Dan akhirnya mobil Rama nyangkut di jurang. Saat itu Rama nyuruh aku keluar duluan. Arsi, kamu harus tenang. Kamu percaya sama aku. Ayo, sekarang kamu ke belakang pelan-pelan. Ayo cepat Arsi. Arsi, ayo. Tapi akibatnya menyebabkan mobilnya Rama jatuh ke jurang. Karena kehilangan keseimbangan. Ternyata saya udah menyebabkan kakak saya meninggal. Enggak. Ini nggak mungkin. Ini bohong. Ini nggak mungkin, Arsi. Ini nggak mungkin. Bukan saya yang menyebut kakak saya meninggal. Bukan saya. Mungkin saya. Aja. Mungkin saya. Kepergian Rama untuk selamanya itu sudah takdir. Itu kuasanya Allah. Walaupun berat, kita harus berusaha untuk menerimanya. Kita harus ikhlas. Kamu sana. Kamu sana. Saya nggak pernah percaya sama kamu. Dan saya yakin ini juga bagian dari kebohongan kamu. Supaya apa? Supaya saya ngerasa bersalah kan? Supaya saya ngerasa bersalah atas kematian kakak saya. Demi Allah, aku nggak bohong. Makanya aku nggak pernah berani untuk cerita soal ini ke siapapun, Raja. Ke papa, ke polisi. Karena aku menjaga perasaan kamu.
Saya nggak percaya sama kamu, Asih. Saya nggak pernah percaya sama kamu. Kamu tukang bohong, kamu pembual. Kamu pengen saya ngerasa bersalah kan? Saya nggak percaya. Saya nggak percaya, Asih.